Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa dengan sukacita mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari ini 31 Desember, hari terakhir di tahun 2024. Siapapun Bapak Ibu pasti sepakat jika saya mengatakan bahwa jalan putar itu tidak menyenangkan. Kalau saudara sedang menargetkan satu perjalanan tertentu, mungkin menggunakan Google Map, lalu tiba-tiba rute itu karena kondisi tertentu dialihkan oleh petugas polisi, lalu saudara harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan memakan waktu yang cukup lama, itu juga menunjukkan bahwa jalan putar itu tidak menyenangkan. Silakan bayangkan beberapa hal yang saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak rencanakan, lalu tiba-tiba oleh karena peristiwa tertentu teralih luar biasa, hingga beberapa target yang Bapak Ibu dan saya sedang siapkan akhirnya batal total. Saya sebut juga itu jalan putar, dan itu tidak menyenangkan. Hari ini kita menemukan hal menarik tentang Tuhan Allah Israel yang dengan sengaja membuat umat Israel mengalami jalan putar. Saya punya data untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi selepas mereka berada di delta sungai Nil di Mesir untuk menuju tanah perjanjian Kanaan itu, ternyata Bapak Ibu ada beberapa rute yang menarik. Ada rute singkat yang bisa ditempuh berjalan kaki 30 sampai 40 hari. Dengan rute kurang lebih 400 km menyusuri pesisir berpasir. Tapi Tuhan tidak mau karena itu masuk wilayah Filistin, Keluaran 13 ayat 17. Ada juga rute kedua yaitu di semenanjung Sinai, tapi begitu banyak plato yang luas, berkerikil, berbatu dan sangat panjang. Itu pun tidak ditempuh. Lalu menarik perhatian kita, tiba-tiba terjadi rute acak yang sifatnya berputar-putar. Dan Alkitab menunjuk hal yang istimewa. 30 sampai 40 hari rute tersingkat berubah bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, tapi Alkitab berkata 40 tahun. Dan satu-satunya kompas yang dipakai oleh bangsa itu untuk kapan mereka ke kiri, kapan mereka ke kanan, tidak ditentukan oleh matahari terbit atau menggunakan beberapa kemampuan mereka mendeteksi benda-benda langit untuk mengetahui arah utara, selatan, timur, barat. Enggak. Yang menentukan mereka boleh belok atau lurus atau seterusnya. Siang hari ada tiang awan dan malam hari ada tiang api. Maka saya berani menyimpulkan soal berputar selama 40 hari itu, 40 tahun itu bukan soal salah rute, tetapi penunjuk arahnya yang mengarahkan mereka ke kiri atau ke kanan, mengaturnya seperti itu. Dan Alkitab menyebut bahwa tiang awan dan tiang api sebagai penunjuk arah itu dari Tuhan. Maka saya memberikan simpulan pertama, Tuhan dengan sengaja membuat umatnya mengalami putaran-putaran itu. Mestinya mereka cuma butuh waktu 40 hari untuk menikmati yang berlimpah susu dan madu di sana. Tapi putaran-putaran itu mengerikan. Tahukah saudara mengapa Tuhan melakukannya? Yang paling pertama, kalau Bapak Ibu membaca kisah ending Yosua yang mampu merebut Kanaan itu, kita mendapatkan hal yang menarik. Bahwa ternyata proses itu disengaja untuk mengubah mentalitas umat dari mentalitas budak selama 400 tahun
dan berubah menjadi mentalitas pejuang. Jadi proses mereka diubah dari perputaran-perputaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara membaca Bilangan pasal 14 ayat 33, kita menemukan karena kepala angin, kepala batu, pamalawang minta ampun, Tuhan begitu marah kepada umat Israel hingga kemudian satu generasi dihancurkan. Dan karena Tuhan marah, Tuhan bilang, berputar kalian 40 tahun. Itu di Bilangan 14 ayat 33. Tetapi Bapak Ibu, saya menemukan juga hal-hal menarik dari kisah putaran yang tidak menyenangkan, yaitu reaksi umat. Tidak ada satupun dari mulut mereka yang mengatakan syukur ada putaran. Tapi yang ada adalah bersungut-sungut. Kalau tahu begini Musa, lebih baik biarkanlah kami mati di Mesir daripada harus mati di padang gurun. Mereka haus, mereka memberontak. Musa terlalu lama di Gunung Sinai, mereka memberontak. Harun mengumpulkan semua benda-benda mulia, lalu jadilah kemudian penyembahan Baal yang baru. Jadi reaksi umum orang ketika mengalami jalan putar pasti bersungut. Makanya saya bilang siapapun Bapak Ibu yang alami jalan putar pasti bersungut. Ini hal yang pertama mengenai jalan putar untuk melihat hal-hal menariknya. Yang kedua menurut saya yang menarik adalah andai kata orang Israel tidak mengalami begitu banyak jalan putar selama 40 tahun, Bapak Ibu tidak akan menemukan kisah yang menarik tentang ketika mereka buka tenda pagi hari, mereka menemukan semacam embun ada di depan tenda, di tanah, dan Musa memerintahkan untuk memungut. Ketika mereka memegangnya kenyal, dan ketika mereka memakannya manis, itu disebut dengan roti mana. Dan tahukah saudara bahwa roti mana, orang bilang roti sorga, yang dengan sengaja Tuhan turunkan untuk mereka makan, itu terjadi selalu di tiap pagi. Tiap-tiap hari Tuhan memelihara mereka dengan makanan itu. Makanya kalau Bapak Ibu membaca doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau saudara membuka King James Version, saudara akan menemukan, dan teks aslinya, mestinya terjemahan bebasnya adalah, berikanlah kami makanan kami sehari-hari. Berikanlah kami roti sehari-hari. Gara-gara peristiwa itu, memberi indikasi cukup kuat, Israel dipelihara Tuhan hari lepas hari. Berikut, andai kata mereka tidak mengalami jalan putar, saudara tidak akan menemukan kisah yang menarik. Ketika Firaun datang mengejar dari belakang, di depan mereka terhampar laut Teberau yang sangat luas dan ganas dan dalam. Tiba-tiba oleh kehendak Tuhan melalui Musa, tongkat itu memukulnya, maka kemudian laut Teberau terbelah menjadi dua. Kalau tidak ada kisah jalan putar, maka Israel tidak akan menyaksikan dinding laut sangat tinggi dan daerah tengah, daerah yang kering, dan mereka lewati. Kalau mereka tidak mengalami jalan putar, mereka tidak akan menyaksikan bagaimana Musa dengan tongkatnya memukul batu cadas. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel pasti tahu batu cadas betul-betul kering dan betul-betul batu. Dipukul tang, lalu kemudian keluar air yang segar. Kalau mereka tidak pernah mengalami jalan putar, saudara tidak akan membaca kisah-kisah menarik tentang air asin atau air pahit yang dilempar dengan ranting berubah jadi manis. Kalau saudara Israel tidak diizinkan mengalami jalan putar, kita tidak akan melihat tiba-tiba ada burung puyuh yang terbang, nggak tahu datang dari mana, lalu landing di depan tenda mereka dan ngomong, makan kami dong, makan daging. Kalau tidak ada peristiwa jalan putar, orang Israel tidak akan menyaksikan, wow, begitu banyak hal-hal gaib dan ajaib yang dengan sengaja Tuhan ciptakan.
Saya mau katakan begini, di balik jalan putar Israel justru mereka dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu, Israel ini tegar tengkuk, jadi tidak ada satupun yang bersyukur untuk melihat hal-hal yang ajaib itu. Catatan berikut yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Di manakah Tuhan ketika Israel mengalami jalan putar? Ini kan perlu dipertanyakan. Di manakah Almighty God yang dengan sengaja mengubah rute mereka hingga mereka harus pontang-panting mengalami kondisi tidak nyaman itu? Di mana Tuhan saat itu? Ongkang-ongkang kaki kah di sorga? Duduk-duduk manis kah? Melihat dan menertawakan umatnya yang porak-poranda di bawah dalam ketidaknyamanan? Enggak Bapak Ibu. Kalau saudara membaca pada ayatnya yang ke-21 dan 22, kita menemukan hal yang luar biasa. Di manakah Tuhan? Tuhan ikut berjalan bersama dengan umatnya selama 40 tahun melalui tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Memberi indikasi yang kuat di manakah Tuhan saat putaran tidak menyenangkan, Tuhannya Israel turut berputar di kondisi tidak menyenangkan Israel. Seakan mau menyampaikan kepada mereka bahwa proses tidak menyenangkan itu pun Tuhan ada di sana. Poin ketiga mau bilang begini kepada Bapak Ibu, bahwa di balik kondisi jalan putar yang tidak menyenangkan itu, ternyata penyertaan Tuhan tetap ada. Di balik putaran-putaran yang tidak menyenangkan itu, ternyata tidak beranjak tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Sejauh apapun putaran itu, sesulit apapun, penyertaan Tuhan tetap ada. Saya kira demikian firman Tuhan disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tahun ini menurut data yang saya pegang. Mengapa kemudian bacaan kita berganti? Tidak Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Wow, ternyata tahun ini GPI Bekaris melalui warga jemaat mengalami begitu banyak model jalan putar. 12 keluarga di tahun ini Tuhan izinkan mengalami duka cita. Ada 12 keluarga di data saya, kalau saya tidak salah. 12 keluarga. Saya yakin kalau beberapa mereka yang ada duduk di tempat ini pasti sudah punya planning tertentu tahun ini. Bersama dengan mendiang almarhum dan almarhumah yang Tuhan sudah panggil. Ada beberapa hal yang dengan sengaja sudah dibicarakan. Tahun ini orang mau bikin A, B, dan C. 12 keluarga ini adalah saksi tentang tidak enaknya putaran itu. Ketika mohon maaf mengatakan dengan sengaja. Pang. Tuhan kasih balik, terputar, diizinkan itu. Dan siapapun Bapak Ibu yang pernah melayani keluarga-keluarga yang berduka itu, menggoncangkan. Putaran itu tidak menyenangkan. Saya punya data barusan masuk juga. Ada 16 orang yang satu pekan ini tiba-tiba janjian di rumah sakit dan dirawat. Kemarin 2 orang oleh tim Pelkes bersama Vikaris sudah dikunjungi. Mohon maaf menyebut dari Ibu Hermin Gerats, Pak Elvianto, Sekretaris PKLU kita. Saat ini masih dirawat. Tadi kami menghabiskan sampai pukul mau jam 4 sore. Mengunjungi juga begitu banyak. Tak bisa dibacakan saat ini. Tapi yang satu kami kunjungi tiba-tiba sudah ada di belakang. Padahal tadi di rumah sakit, puji Tuhan. Beberapa orang di akhir tahun justru tidak mengalami jalan mulus, tapi mengalami putaran demi putaran.
Rencana Natal dibuat bersama keluarga untuk berangkat ke luar kota. Siapa sangka tiba-tiba ada kondisi yang tidak menyenangkan, tidak jadi berangkat, hingga keluarga yang harus datang ke sini. Keluarganya ada di sini, saya tidak menyebutkan. Ada beberapa orang yang kaget luar biasa dapat WA. Lagi buka pagar, entah bagaimana ceritanya sampai harus banyak darah keluar di jidat dan harus dijahit. Kasus yang sama barusan terjadi dan lagi dirawat di rumah sakit juga. Wow, saya sebut putaran-putaran itu tidak menyenangkan. Di satu sisi, aku mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ada beberapa orang yang sangat silent, senyap, tidak kasih tahu apapun, tidak menyampaikan berita apapun. Tapi di antara saudara barangkali, saudaralah itu yang sedang menyimpan sesuatu tentang putaran yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan itu. Tentang anak, tentang suami, tentang istri, tentang keluarga, apapun. Bapak Ibu, saya mau katakan hal ini. Benar, putaran itu tidak menyenangkan. Tetapi saya rindu saudara tidak menjadi Israel, tapi menjadi Israel baru untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Tolong cari tahu, sejak Januari 2024 sampai Desember 2024, beberapa saudara yang sedang berputar-putar luar biasa. Adakah di antara saudara yang menyaksikan Laut Teberau? Adakah di antara saudara yang melihat burung puyuh? Adakah di antara saudara yang melihat roti mana? Adakah di antara saudara yang melihat batu keluar air? Tidak persis sama, tapi beberapa hal ajaib yang saudara saksikan. Beberapa ending yang mulai menyenangkan. Beberapa penyertaan di tengah kekhawatiran. Beberapa topangan di tengah berbagai godaan berat. Bagi saya, 2024 kita mengalami beberapa kondisi tidak menyenangkan. Dan itu adalah jalan putar. Tapi saya ingin saudara melihat ada pekerjaan Tuhan di balik tidak menyenangkan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tidak merasa begitu penting untuk bicara jalan putar di teks ini. Karena pokok utama bukan soal putaran. Pokok utama adalah adakah tiang awan dan tiang api tetap menyertai Israel selama 40 tahun. Dan kata teks Alkitab itu bahwa tidak beranjak tiang awan dan tiang api. Maka hal terakhir mau sampaikan begini. Sebentar silakan berefleksi di doa syafaat, ada saat teduh. Saya ingin saudara mengucapkan satu kata syukur kepada Tuhan. Karena saya tahu, walaupun tidak persis tahu masalah saudara di tahun 2024, aku yakin ada tiang awan dan tiang api di perjalanan 2024 di balik putaran yang tidak enak itu. Maka fokus kita bukan soal putaran. Fokus kita adalah soal penyertaan Tuhan. Lika-liku perjalanan apapun yang tergambar barangkali di benak saudara sedang mendengarkan khotbah ini dari Januari sampai Desember, alihkan bukan soal peristiwamu, tapi soal peristiwa Tuhan, yaitu penyertaannya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tidak mungkin tidak ada. Karena tiang awan itu tidak pernah beranjak pada waktu siang, dan tiang api itu tidak pernah berhenti pada waktu malam. Maka saya rindu untuk mengatakan bagian akhir di firman Tuhan ini. Malam ini
adalah malam tentang bukan kisah peristiwa saudara, tapi kisah tentang penyertaan Tuhan. 1 tahun, puji Tuhan, orang masih duduk di sini. Puji Tuhan, di rumah sakit tapi sudah keluar. Puji Tuhan, masih menanti pemulihan. Saya tidak tahu Ibu Yuliana Utoyo ada di sini enggak? Atau di bawah? Wow, itu pukulan berat bagi seorang pelayan. Habis melayani, kesian. Saya bilang wow. Dan keluarga ini tidak berhenti untuk bilang Tuhan baik. Dan anggota keluarga sampai sekarang masih di sini untuk melayani. Mereka juga adalah saksi. Di balik hal tidak menyenangkan itu harus diabaikan. Karena poin penting adalah soal penyertaan. Maka Bapak Ibu di akhir tahun 2024 ini, fokuslah. Tuhan, aku bersyukur. Justru karena kejatuhanlah, aku melihat tangan-Mu yang menopang dan mengangkat. Justru dalam kesulitanlah, aku melihat tangan-Mu membuka jalan. Maka 2024 ini, terima kasih karena Engkau mau menyertai tiang awan, tiang api-Mu, aku dan keluargaku merasakannya. Selamat menutup tahun 2024 ini dengan beberapa warna yang tidak indah sekalipun, tapi menjadi indah karena suramnya hidup saudara masih ada Tuhan yang menetapkan langkahmu pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Haleluya, amin.